Saham hari ini 14 November 2023 dan aku mau start dari IHSG dulu pastinya, dan thank you banget buat kalian yang udah setia mantengin IG live aku meskipun signalnya atau koneksinya acak adut banget dan aku gantiin dengan Reels ini. Nah, aku start dari IHSG. Gerak sideways di sini, sepi sentimen, lagi nungguin apa sih? Nungguin inflasi Amerika, dan nanti aku akan bahas juga tentang inflasi Amerika keluar. Market value hari ini 7 triliun rupiah aja, di pasar reguler cuma 6,4 triliun rupiah, sepi banget bayangin. Dan di pasar negosiasi 595 miliar. Nah, yang sempat kita bahas kemarin, beberapa saham yang potensi aktif tuh dari sektor metals. Dan hari ini benar sektor metals aktif. Kita akan review beberapa saham seperti ADMR, Inco, Harum, Elsa, MDKA, juga saham dari sektor konstruksi, ada Wika dan PTPP yang kita akan review. Yuk langsung aja. Ya, ini ADMR dia berpotensi mantul dari area support dan berpotensi menguji resisten 1275, dan dia ada potensi untuk retrace sedikit terus kemudian lanjut naik lagi. Kenapa kita belum masuk? Karena volume transaksinya juga masih kecil, dan tadi kita ada nitip sendal di satu saham komoditas metals, tapi nanti ya kita infoin apa itu. Nah, Inco juga menarik banget. Kenapa? Karena Inco ini retracementnya udah sangat luar biasa murah banget gitu. Nah, jadi sampai ke level sekitaran 4.600, 4.780-an, dan ini udah beberapa bulan terkoreksi. Jadi untuk saham Inco ini kita bisa watch dalam beberapa hari ke depan, bahkan 1-2 minggu ke depan ada potensi terjadi pantulan. Demikian pula kita akan review buat saham Harum di sini juga ada potensi pantulan. Tapi sekali lagi, kita baru nitip sendal di satu saham aja di sektor metals, yaitu MDKA, karena potensi pantulannya sampai ke level 2.500 ini juga nggak tinggi-tinggi amat, cuman dia ketahan level supportnya tuh cukup bagus, jadi secara teknikal dia berpotensi untuk membentuk double bottom. Nah, terus ada beberapa saham nih dari sektor konstruksi yang kita mesti watch juga karena berpotensi mantul, cuman ini salah satu diantaranya ada Wika, Wijaya Karya, hari ini breakout dari level 400-nya bisa sampai level 430, cuman analisis ini sifatnya bisa berubah kalau misalkan ternyata dia gagal breakout. Hari ini kan breakout gitu, jadi kemungkinannya sekitaran 60% dia bisa sampai 430 gitu. Jadi ya selalu nonton IG live aku ya. Meskipun sinyalnya acak adut dan hari ini aku mesti rekaman pakai Reels. Dan yang kedua ada saham PTPP dari sektor konstruksi yang berpotensi buat naik sampai level 620, bahkan sampai level 650-an. Sifatnya untuk trading jangka pendek doang ya. Beberapa emiten dianggap pro-Israel dan harga sahamnya saat ini sedang berfluktuasi. Nah, tipsnya gimana sih sebenarnya? Balik lagi ke fundamental perusahaan tersebut. Kalau ada turunan itu sifatnya jangka pendek aja, dan kembali lagi pada operasional perusahaan tersebut. Dia masih bisa menghasilkan keuntungan operasional yang bagus atau enggak. Yang dinanti-nanti ini tiba, apa? Inflasi Amerika. Inflasi Amerika ini turun ke angka 3,2% secara tahunan, sebelumnya di angka 3,7%. Nah, ini artinya bagus nggak sih? Artinya sangat bagus sekali. Kenapa? Karena perkiraan konsensus market itu, konsensus analis, inflasi Amerika tuh hanya akan turun sampai ke level 3,3% aja. Jadi ini sebenarnya lebih bagus daripada konsensus analis. Sehingga besok kemungkinan besar saham tuh bisa naik merespon hal ini. Kenapa? Karena jika inflasi Amerika turun, maka The Fed nggak akan naikin suku bunga lagi. Kemungkinan besarnya seperti itu. Dan yang perlu diperhatikan sebenarnya yang lebih penting adalah inflasi inti. Inflasi inti Amerika tuh berhasil turun ke level 4% secara tahunan di bulan Oktober 2023. Melandai dari bulan sebelumnya di angka 4,1 dan konsensus analis itu di angka 4,1 juga. Aku juga mau kasih update tentang saham brand. Dia bakalan bagiin dividen interim sebesar 523 miliar, come date-nya 22 November. Dan dividen per share-nya atau dividen per lembar sahamnya tuh kecil sih, cuma sekitar 3,91% aja. Jadi kamu bisa hitung dibandingin dengan harga saham sekarang tuh dapat dividen yield-nya berapa, itu sendiri dan tulis di kolom komen ya. Nah, banyak juga nih yang nanyain tentang saham INKP gimana kabarnya. Kayak gini. Nah, ini tuh sebenarnya dia lagi ngebentuk inverse pennant atau inverse flag gitu. Dan kelihatan di sini jatuhnya tuh dengan volume transaksi cukup besar. Jadi sebenarnya kita masih harus berhati-hati dengan saham ini karena pattern seperti ini tuh masih bisa ada tanda-tanda dia akan lanjut turun dikit, setidaknya mungkin sampai sekitaran 7.825-an.
Terus aku mau review satu saham yang patternnya cukup menarik, tapi ini bukan menjadi rekomendasi beli juga ya. Jadi kalau mau buy and sell, kita lebih ngarahinnya secara real time melalui M-Trade. Dan ini TOWR, dia berpotensi untuk membentuk pattern inverse head and shoulders, di mana ini shoulder kiri, ini headnya, dan ini berpotensi membentuk shoulder kanan. Ya, jadi untuk TOWR ini dia kalau breakout dari level 970 berpotensi untuk naik atau menguji level 1070, tapi tetap harus ditunggu konfirmasi breakoutnya dulu. Jadi itu tadi update saham hari ini 14 November 2023. Kata kuncinya paling penting sebenarnya adalah inflasi Amerika yang ditunggu-tunggu itu sih. Jadi besok kemungkinan besar saham bisa bergerak lebih aktif dan lebih bagus karena inflasi Amerikanya itu lebih bagus daripada perkiraan analis. Jangan lupa subscribe YouTube aku. Buat kalian yang belum subscribe, like and share buat teman-temanmu supaya semua bisa belajar saham. Thank you.